Sejak tahun 1944, dolar Amerika jadi mata uang utama dunia. Alasan dunia percaya waktu itu karena setiap dolar didukung oleh emas asli. Jadi kalau kamu pegang dolar, artinya ada emas yang menjaminnya. Pemerintah Amerika dapat uang dari pajak rakyat, lalu uang itu dipakai untuk kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur militer, dan banyak hal lain. Masalahnya pemerintah sering belanja lebih besar daripada pajak yang masuk, jadi mereka menutup kekurangan dengan utang. Ada beberapa cara mereka berutang. Yang pertama, pinjam dari rakyat lewat surat utang negara. Yang kedua, pinjam dari negara lain. Dan yang terakhir, kalau dua itu tidak cukup, mereka ke Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Bank inilah yang bisa mencetak uang baru dari nol dan meminjamkannya ke pemerintah. Kalau dolar masih didukung emas, bank tidak bisa sembarangan cetak uang. Harus ada emasnya dulu, jadi jumlah uang terbatas, nilai uang terlebih terjaga. Tapi tahun 1971, Presiden Nixon memutuskan dolar tidak lagi ditopang emas. Sejak itu, pemerintah bisa mencetak uang lebih bebas. Itu membuat ekonomi lebih cepat tumbuh, tapi juga membuka risiko inflasi. Contoh krisis tahun 2008 saat krisis perumahan, bank mencetak sekitar 1 triliun dolar untuk menyelamatkan ekonomi. Dan tahun 2020 saat pandemi corona, bank mencetak lebih gila lagi sekitar 5 triliun dolar. Bayangkan tahun 2019 seluruh rakyat Amerika Serikat kerja setahun menghasilkan sekitar 21 triliun dolar. Lalu bank dengan sekali tekan tombol mencetak 5 triliun. Itulah yang bikin orang mulai takut nilai dolar makin lemah. Awalnya ekonom bilang, tenang saja ini tidak akan bikin inflasi. Tapi kenyataannya sejak tahun 2021 inflasi memang terjadi. Sekarang tahun 2025 banyak pihak mulai ragu dengan dolar. The Guardian bilang kepercayaan pada dolar makin menurun. JP Morgan bilang dunia pelan-pelan keluar dari dominasi dolar. BlackRock bahkan bilang Bitcoin bisa jadi pengganti dolar. Mereka tidak panik, mereka diversifikasi aset, menyebar investasi ke banyak tempat. Misalnya yang pertama ada emas, jumlahnya terbatas, sudah dipakai ribuan tahun sebagai penyimpan nilai. Yang kedua ada properti nyata, bisa menghasilkan uang seperti sewa lahan, sewa gedung, sewa bangunan. Dan yang ketiga ada bisnis luar negeri supaya tidak hanya bergantung pada ekonomi Amerika. Dan yang keempat ada Bitcoin, dianggap emas digital walau risikonya tinggi. Jadi kesimpulannya dolar masih kuat tapi ke depan ada risiko. Perubahan ini tidak terjadi cepat tapi penting bagi kita untuk melek finansial dan tahu cara mengatur uang dengan bijak.